Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ada seorang pembenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa bencinya. Itu seorang nenek-nenek yang tahu sendiri, nenek-nenek kalau sudah membenci seseorang itu kata-kata gitu luar biasa kejam. Dan ketika Rasulullah tidak mendapat wahyu lagi untuk beberapa saat dari Allah, sehingga tidak ada surat baru lagi yang Rasulullah sampaikan kepada pengikutnya, dan hal itu terdengar kepada mereka yang membenci Rasulullah, yaitu kaum kafir Quraisy. Nenek-nenek ini mengatakan bahwa bagaimana setanmu itu nggak datang-datang. Setan yang dinisbahkan oleh nenek-nenek itu adalah Jibril. Jadi kalau masalah perundungan, masalah pembulian, masalah penghinaan, masalah pengkucilan, masalah fitnah, masalah siksaan batin kepada diri Rasulullah, itu udah segala bentuk macam masalah sudah Rasulullah rasakan. Jadi kalau umatnya yang bermental lembek, yang ketika baru diuji oleh segelintir manusia yang memang gayanya untuk menghancurkan Islam, ya emang harus kekerasan, harus mulut-mulut yang kotor, mulut-mulut berbisa, lalu dibalas juga seperti mereka, mulut-mulut kotor, mulut-mulut berbisa, dengan kepalan-kepalan Allahu Akbar langsung menghajar apapun yang di depannya tanpa melihat kanan kiri. Ya itu bukan gaya Rasulullah. Ketika Jibril benar-benar sakit hati melihat nabinya begitu terhina, begitu tersiksa, sampai Jibril berkata, boleh gak nih aku lemparkan ini mereka ini, ya Rasulullah? Ayolah sekali saja, atas izinmu aku bisa kok. Namun Rasulullah mengatakan jangan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka terjebak oleh sistem-sistem yang sudah mengikat mereka. Mereka sudah terjebak oleh sistem-sistem jahiliyah yang mengekang tangan, kaki mereka, hati mereka, pergerakan mereka. Jangan. Kalau mereka bisa melihat apa yang aku lihat, mereka bisa merasakan apa yang aku rasakan, mereka bisa menikmati apa yang aku nikmati, pasti tidak akan seperti itu yang mereka lakukan. Begitu. Jadi sekalipun Rasulullah tidak pernah mengizinkan malaikat-malaikatnya yang begitu menggoda Rasulullah untuk mengajak umatnya, pun begitu kepada nenek-nenek ini. Malah empati beliau semakin bertambah. Karena jangankan orangnya, perbuatannya saja Rasulullah tidak membenci. Kalau kita kan lagi sedang berkembang biak, istilah kita benci perbuatannya, jangan orangnya. Rasulullah tidak, perbuatannya tidak dibenci pun orangnya tidak dibenci. Salah satu contoh yang paling nyata adalah Abu Sufyan. Ketika perang terakhir untuk memperebutkan Ka'bah dan kaum kafir Quraisy benar-benar luluh lantak, satu yang Rasulullah katakan, jangan sakiti Abu Sufyan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Dan dengan segala kecedikan, Abu Sufyan langsung memeluk Islam pada saat itu. Begitu.
Jadi akhlak Rasulullah itu akhlak yang benar-benar dalam puncak. Memang ada peningkatan dari Musa, akhlak kaumnya dulu yang dipoles oleh dia. Yang satu kaum ini yang memang laknatullah sekali nih kaumnya. Ada satu kaum yang memang lahir dari penyihir, dia lelaki kalau nggak salah, ada di dalam Al-Quran. Itu emang luar biasa jahatnya, sampai detik ini mungkin keturunannya berkembang biak itu untuk menghancurkan keharmonisan dunia. Lalu lahir Nabi Isa dengan akhlak yang begitu mulia. Kita kalau melihat Nabi Isa, jangankan untuk memeluk tubuhnya, memegang jubahnya saja sudah seperti memegang surga, karena saking kedekatannya beliau kepada fakir miskin. Dan hantam kromo kalau Nabi Isa pada saat itu benar-benar langsung, dia tidak mau melawan jenderal-jenderal, kolonel-kolonel, sersan-sersan, kopral, mayor-mayor, sersan-sersan, kopral-kopral. Tidak, langsung rajanya yang dia hantam. Aku adalah raja di bumi. Ya pada akhirnya memang memiliki takdir disalib. Lalu kemudian muncul Rasulullah dengan akhlak yang 2 kali lipat dari Nabi Isa. Rasulullah berperang itu pilihan terakhir, sangat pilihan terakhir. Paling 1000 paling terakhir. Ketika dia tidak bisa lagi mendamaikan umatnya, meluruskan kaum jahiliyah dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan akhlaknya, dengan hujah-hujahnya kepada sejarah yang benar dari sejak Adam sampai Rasulullah sampai kiamat, kabar gembira dan kabar nyata, sudah tidak bisa lagi akibat sistem politik, akibat sistem jahiliyah, akibat ada sebagian kaum bangsawan, kaum raja yang merasa haknya sangat tersakiti dengan kehadiran beliau. Ya sudah, mau tidak mau berperang, mau tidak mau itu. Karena Rasulullah mencintai perdamaian, namun juga tidak bisa menghindari peperangan. Karena gejolak-gejolak darah-darah Arab itu luar biasa bangsat, luar biasa jahanam sebenarnya. Itu mereka benar-benar membinatangkan manusia. Semakin banyak membunuh, semakin dihormati itu kalau di kaum-kaum Baduy itu di gurun-gurun pasir. Benar-benar jadi mereka hidup hanya untuk hari ini, masa depan bodoh amat. Dan begitu bangganya dengan nenek-nenek moyang mereka yang mereka sembah yang berjumlah 360 itu, yang mengitari Ka'bah yang didirikan oleh Ibrahim. Jadi begitu. Dan Rasulullah karena tidak ada niat untuk mencelakakan kembali apa yang diniatkan oleh mereka, jadi yang marah ya bukan Rasulullah, akhirnya Allah. Dan kalau Allah sudah marah ya beda marahnya. Tahu sendiri bahasa-bahasa Allah di dalam firman-firmannya, baik Injil maupun Taurat, Zabur mungkin bagi mereka yang masih memiliki. Itu luar biasa, kalau sudah marah itu tidak ada yang bisa menyaingi kemarahan Allah. Begitu, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Allah sudah marah itu luar biasa. Jadi karena memang diserahkan kepada Allah, akhirnya Nabi hanya bisa menyampaikan doa kepada mereka yang belum bisa mengikuti ujarannya, mengikuti Al-Quran, mengikuti akhlaknya, untuk senantiasa mereka mendapatkan hidayah sampai akhir hidupnya, selalu seperti itu. Jadi kalau ada istilah-istilah Rasulullah menghardik, Rasulullah mencibir, Rasulullah mengerling, itu hal-hal yang mustahil, hal-hal yang sangat mustahil. Karena puncak akhlakul karimah kok bisa seperti itu, walaupun hanya sekali, itu hal yang mustahil.
Alhamdulillahirabbil alamin.